Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Abdul Rosyad. Ya. Bagaimana menurut pertolongan Allah Ta'ala di tengah musibah dan krisis identitas umat. Ini materi yang sangat bagus, mohon disimak ya. Nanti jangan lupa dipersiapkan pertanyaan untuk sesi tanya kepada beliau di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw azlima aw udlama aw ajala alayya. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan istamalhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin ukhra, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Para kiai, ustaz dan para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini bisa hadir dalam insya Allah forum yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini nanti benar-benar oleh Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam bagian daripada umat muslim. Karena Rasulullah SAW dalam hadis beliau menyatakan, man asbaha walam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhu. Barang siapa yang berpagi-pagi walam yahtam, ya, tidak memperhatikan, tidak ada di benak pikirannya itu bi amril muslimin, urusan kaum muslimin, falaisa minhu. Falaisa minhu. Maka orang itu tidak termasuk dari golongan kaum muslimin. Nah, makanya kita ini bersyukur yang kita bahas ini bukan melulu hanya persoalan sholat, persoalan diri kita, tapi kita mikir tentang kondisi kaum muslim. Bahkan bukan hanya kaum muslim yang kita pikirkan, tapi kondisi juga orang-orang yang non muslim. Tapi juga kita pikirkan kondisi lingkungan tempat tinggal umat manusia yang ada di sana. Jadi bukan hanya sekedar mikir urusan kaum muslimin, tapi semuanya yang kita pikirkan itu. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Man asbaha walam yahtamma bi amrin muslimin falaisa minhum. Kebalikannya, ya mudah-mudahan karena kita ini turut memikirkannya. Paling boten kalau katanya Gus Hawi tadi, memikirkan minimal dengan doanya. Syukur-syukur mikirkan dengan uangnya. Nah gitu. Kalau tenaganya kita datang ke sana malah ngerepoti. Bener. Karena kita enggak punya kemampuan untuk itu. Itu yang pertama. Makanya kita harus bersyukur dan jangan bosen kalau panjenengan menghadiri kegiatan kajian yang isinya kok ini urusannya pikiran.
Nah, pikiran tapi dikaitkan dengan dalil jeng Nabi. Ya berarti itu ibadah. Ojo kok bolak-balik sing dibahas carane wudu, ojo kok sing dibahas carane salat wis kes dibahas ket SD. Apa neh sing kurang? Mulai dari SD TK itu udah diajari tentang tata cara sholat. Tapi yang lain untuk urusan kaum muslimin itu belum kita bahas. Bagaimana yang dibahas tadi oleh Gus Hawi tentang bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam hal kepemimpinan. Karena apapun itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini. Karena sekali lagi kita hidup itu kan sebagaimana disebutkan dalam Quran itu untuk ibadah, gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu berarti terikat dengan hukum-hukum Allah, itu namanya ibadah. Mboten kok namung salat. Rabi niku nggih ibadah. Pokok syarat rukunnya dipenuhi, itu ibadah. Lek rabine koyo wedhus ya ora ibadah, tapi zina. Nah, dagang juga ibadah. Memimpin juga ibadah. Karena semuanya tadi itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya alhamdulillah kalau ada kajian-kajian tentang pemikiran-pemikiran, kajian-kajian tentang sosial, kajian-kajian tentang interaksi hidup bermasyarakat, bernegara, itu termasuk salah satu bagian dari pembahasan Islam. Dan itu yang tidak banyak kita ketahui, dan itu yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum dan umat Islam. Makanya akhirnya sing didukung sapa? Sing didukung orang yang punya paham sosialis. Sing didukung sapa? Orang yang punya paham komunis. Sing didukung sapa? Para kapitalis, pemilik modal. Akhirnya apa? Begitu jadi pemimpin ya gitu, jangan dipelorot. Akhirnya kayak tadi itu, bencana yang terjadi. Nah, makanya tadi saya sampaikan ada 3 hadis yang permulaannya itu mirip. Man yuridillahu bihi khairan. Yang pertama yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Diuji. Jadi kalau seorang muslim kok diuji sama Allah itu berarti dicintai oleh Allah. Dia akan diberi kebaikan kalau sanggup menerimanya. Yang kedua, man yuridillahu bihi khairan istakmalhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memanfaatkan orang tadi itu untuk beramal baik. Ra ngerti apa-apa, moro-moro kok sregep noto sandal, kok sregep resik-resik nang masjid, kok sregep moro-moro melok salat jamaah, kok sregep melok ngumpulin duit kangge bantu wong sing kena bencana, kok sregep moro-moro melok kajian padahal maune yoga. Itu kenapa? Karena oleh Allah dimanfaatkan tubuhnya. Makanya panjenengan kalau disuruh apa gitu untuk melakukan kebaikan, itu jangan ngerti, berarti itu oleh Allah dimanfaatkan untuk mendapatkan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang ketiga, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dia akan dipandaikan dalam hal agama. Senang golek ilmu. Nah, itu tanda bahwa kita ini akan diberikan kebaikan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita yang di sini ini kula panjenengan sedaya masuk kategori ketiga-tiganya itu. Nah, sekalipun dalam hal musibah tadi lah iso ya musibah sing cilik ayo aja sing gede-gede gitu. Nah, sing enak musibah sing enak. Apa sing enak bojone cerewet. Nah, itu musibah sing enak. Berarti wali. Musibah sing bojone cerewet. Baik. Lanjut Ustaz. Monggo. Jadi musibah itu kalau menurut Mu'jamul Lughah Al-Arabiyah Al-Ma'asirah atau Mu'jam bahasa Arab masa kini, yang dimaksud al-musibatu hiya
kullu makruhin yahullu bil insani. Jadi yang namanya musibah itu adalah setiap sesuatu yang tidak disukai yang menimpa manusia, itu namanya musibah. Siddatun wa nazilatun, baik itu kecil berupa kesulitan-kesulitan, wa nazilatun maupun yang berupa bencana. Nah, kados wau sing gedhe niku bencana. Duwe pemimpin sing mikul beras, nah itu bencana. Bukan siddatin, tapi nazilatun itu. Bencana itu. Nah, itu. Di orang-orang seperti itu. Presidennya teko listrike murup, bareng ditinggal mati, laporannya wis murup kabeh. Nah, itu bencana. Memilih orang-orang yang bodoh, yang tidak punya kapasitas, itu juga termasuk nazilatun, yang gede, bencana besar. Karena efeknya untuk semua rakyat. Itu. Tapi kalau istri tadi itu, nah, itu termasuk bencana kecil. Mergo efeknya mung jenengan tok stres, kula stres, anake nakal. Lah itu. Baik, next. Nah, musibah itu bisa musibah kecil, yaitu kesulitan seperti mati lampu, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, anna misbahun Nabi sallallahu alaihi wasallam intofa'a dzata lailatin. Pada satu ketika Rasulullah itu sedang bercengkrama dengan Ibunda Aisyah. Tiba-tiba lampunya itu mati. Makpet, basa kene mero makpet. Lah itu faqala, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, lilin mati loh, ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita orang meninggal saja ya. Ini enggak, ini lampu mati, Rasul mengatakan begitu. Fakila, maka kemudian ditanya oleh Bunda Aisyah, ya Rasulullah, amusibatun hadihi, napa lilin mati itu termasuk musibah? Kok panjenengan istirja membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Qol, maka kemudian Nabi SAW bersabda, na'am, ya, lilin mati itu termasuk musibah. Kullu ma'adal mu'mina fahuwa musibatun. Itu kata Rasulullah. Setiap sesuatu yang menyakiti atau yang menyebabkan tidak enak, nah itu namanya musibah. Nah, jadi duwe tangga bolak-balik dandani motor unine mbrebeki kuping, lah itu ya musibah. Utawa nyetel nyanyian sing banter, itu ya musibah. Sama, tapi kecil. Termasuk musibah yang kecil. Nah, oleh karena itu, setiap ada musibah itu kita dianjurkan untuk membaca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah ngomong kewan-kewan, sing nyebut jaran, sing nyebut jangkrik, sing nyebut wis macem-macem, anjir dan sebagainya, ndak usah. Cukup mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, next. Itu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, musibah itu juga bisa musibah besar, ya. Nah, diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza fa'alat ummati khamsa asyarata khoslatan halla biha al-bala'u." Nah, ini. Jadi, apabila umatku, kata Rasulullah, itu khamsa asyarata khoslata, telah melakukan 15 perkara. Ada 15, nanti di bawah saya sebutkan hadisnya. Halla biha al-bala'u, maka telah halal dengan 15 perbuatannya itu dia untuk menerima bala. Bala niku wong Jawa ngarani nggih balak ya. Wong Indonesia ngarani ya musibah yang besar tadi itu. Bukan musibah kecil, tapi musibah yang besar. Nah, minha
Oh nggih. Kan nutup kula sumuk soalnya. Baik. Minha diantaranya itu wadhaharatil ma'arifu wal qainat. Yang nampak itu jika alat-alat musik dan menyanyi-menyanyi yang melalaikan telah merajalela. Wasyaribal khumur, ngombe arak utawa mendem, minum khomer. Jadi khomer itu sudah diminum. Fartakibu inda dzalika rihan hamro'a, maka pada saat itu tunggulah datangnya angin merah. Angin merah niku napa? Yo angin sing ana badai, jeledar jeledur. Angin ribut, lek sakniki namine apa? Siklon. Lah Madiun iki wis ketoke layak pisan, tapi muga-muga mboten nggih. Lah ndelok wit-witane padha gundul niku. Ngarepe rumah sakit RSUD Sudono itu angin munyer teng mriku. Pohon-pohon ditebang itu ya sudah. Lah niki wonten guripan niki sing ngertos ngoten niku. Atau apa? Au khosfan au mashon. Amblese bumi, tanah longsor atau gempa. Atau perubahan rupa. Perubahan rupa ya kayak tadi itu, sing maune bening dadi butek. Sing maune banyu mlaku isine paling yo krikil-krikil cilik-cilik lemah iku campur karo kayu. Yang kayak begitu. Nah, ini dari sudut keimanan seorang muslim itu bahwa musibah itu bisa dikategorikan satu, bisa dianalisis menurut ilmu teknologi, menurut ilmu sains. Tetapi dalam sisi keimanan, nah salah satunya itu karena itu. Salah satunya. Wis wonge senengane nyanyine macem-macem, ana bojo galak, ana tali kotang. Nyanyi sing ora genah-genah iki. Kabeh nyanyiane ora enek sing genah. Tapi kene ya seneng. Nah itu. Ya mudah-mudahan sekalipun seperti itu paling enggak itu enggak sampai masuk ke pikiran dan enggak masuk ke hati. Gitu. Jadi sudah ada kayak gitu. Baik, dilanjutkan. Nanti ada terusnya. Nah, mengapa bisa terjadi musibah itu? Ya seperti tadi disebutkan bahwa yang pertama karena memang Allah itu ingin menguji orang-orang mukmin. Itu bagi orang mukmin. Diuji itu dalam rangka apa? Loh, kita itu kalau tidak ada ujian apa bisa meningkat? Tidak bisa. Wong kita waktu kecil saja itu ujiannya juga banyak. Pertama nangis. Ya, ketika haus itu ujiannya apa? Nangis. Ngelak nangis, sumuk nangis. Ya itu ujiannya anak kecil. Setelah dia punya kemampuan lagi, dia pengen menuju ke tempat yang lain, berangkang, ngesot. Terus begitu. Untuk bisa naik itu, dan manusia itu kecenderungannya memang pengen terus naik begitu. Tidak ingin manusia itu berhenti, blek, mandek, jelek itu enggak. Karena memang sifatnya manusia itu dia memiliki ghorizah dan hajatul udhawiyah. Jadi punya kebutuhan dan punya keinginan. Nah itu yang menyebabkan manusia itu terus pengen naik dan seterusnya. Gitu. Yang kedua, musibah itu disebabkan karena kerusakan yang dibuat oleh manusia. Atau dalam bahasa agamanya itu disebutkan namanya tadi maksiat. Namanya maksiat, melanggar ketentuan kalau bahasa gampangannya. Oke, lanjut. Nah, dan kita harus tahu sebagai seorang mukmin itu bahwa ujian itu akan selalu ada. Ya, kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wis lurus terus. Tidak. Selama kita hidup di dunia itu kita bisa naik, bisa turun. Naik lagi, turun lagi. Tidak akan ada pernah ceritanya dompet kebek terus. Satu ketika dompet mesti duitnya metu. Engko lek wis entek duite bakal kisenan maneh. Nah itu. Kalau kita itu senang, pasti nanti akan susah. Kalau udah susah nanti akan senang lagi. Terus begitu.
Nah, makanya menurut Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minatin fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalaqallaha wa ma alaihi khati'atun." Katanya begitu. Ya, cobaan itu akan senantiasa bersama orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Baik berkaitan dengan dirinya, anaknya, atau hartanya, sampai pada akhirnya dia akan berjumpa kepada Allah dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Bebas dari dosa. Jadi kita itu diuji oleh Allah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan. Dosa kita dihapus. Itu yang harus kita miliki. Mindset kita itu. Gitu. Jadi kalau ada musibah itu ya seperti itu. Tapi kalau musibahnya itu memang karena perilaku manusia, lah kita tidak boleh diam. Kenapa? Karena Allah melalui Rasul memerintahkan kepada kita, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Disuruh merubah. Itu termasuk ujian bagi kita. Kalau kita melihat kemungkaran, maka suruh merubah. Dengan apa? Dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisanihi. Lek mboten kuat, dengan mulut ngomong, menasehati, memberitahu. Nah, seperti kita ini menasehati. Nasihati siapa? Saya dan jenengan. Siapa tahu di antara jenengan ini ada sing Pak polisi sing punya kemampuan pakai tangan, atau Pak tentara, atau ono sing wali kota atau kepala desa atau camat, siapa tahu punya kemampuan seperti itu dengan tangan, dengan kekuasaannya. Kalau nggak bisa ya Pak guru, ustadz ngomong, yang bisa nulis dengan menulis. Nah itu fa ilam yastati fa biqalbi. Nah iki lek gak mampune ya wis karo atine. Nah kalau dengan hati itu gimana? Dengan hati itu berarti ya boikot. Panjenengan karo tanggane ora seneng, piye carane? Kalau nggak suka sama tangga, delok gelem napa mboten? Wegah krungu suarane ae wis langsung ngeluh. Menghindar. Ketemu aja ndak mau. Apalagi sampai berjabat tangan. Sampai milih dia jadi Pak RT, sampai milih dia jadi apa, enggak mau. Nah harusnya kita itu dalam bentuk kebencian dalam hati itu seperti itu. Ora gelem. Nah, saat ini mboten nih, 200.000 wis gelem. 300.000 tambahi anakku yo iki. Anakku 10 ya, 12. Wis gak apa-apa diskon 200 gelem aku. Ping 12 ya. 2.400.000. Nah, misalnya begitu. Nah, itu berarti enggak benci dalam hati. Nah, itu padahal selemah-lemah iman. Hal yang seperti itu. Nah, ini. Jadi kita diuji oleh Allah itu dalam rangka untuk apa? Menghapus dosa. Dan kita akan selalu diuji selama kita itu hidup di dunia. Akan ada ujian-ujian terus-menerus. Ujian kesabaran, ujian melakukan ketaatan. Sama dengan panjenengan sholat jamaah itu loh. Imame ora penak, yo kon sabar. Ora oleh imame ora penak terus ndingkluk dhisik Allahu Akbar. Ndingkluk ya ndak boleh. Utawa nutup dhisik wis aku tak dhisik ae imame ora enak. Ndak boleh. Nah itu. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Nah itu. Oke, next. Nah, ini mirip dengan tadi ya, Man yuridillahu bihi khairan yusik minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Malik, Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan Al-Bazzar. Ya kebetulan ini materi ujian itu materi tesis, ujian akhir saya gitu. Jadi saya punya satu folder itu, satu file itu isinya ujian cobaan tok. Itu tadi saya lampirkan di situ. Saya ambilkan 20, banyak, cukup banyak.
Bahkan orang yang ujiannya paling besar itu seperti teman-teman saudara-saudara kita para mujahid di Palestina, itu nanti orang yang paling mendapatkan nikmat paling besar di akhirat. Tangannya tugel, sikile brodol, wetenge ambrol, sirai pecah separuh. Nah itu nanti orang-orang itu pada ngiri pada mereka di surga itu. Ngapo aku mbiyen kok gak koyok ngono pisan gitu. Kalau kita melihatnya kan kasihan ya. Secara naluriah manusiawi kasihan itu. Tapi Allah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi luar biasa. Kekuatan iman dari saudara kita di Palestina itu. Kok saiki malah ono selisih 2 negara. Yes, lucu. Terus lanjut. Nah, ini yang tadi itu sudah disebutkan, terus saja. Nah, ini melakukan 15 perkara itu, maka dia layak atau menghalalkan diri untuk mendapatkan bala. Nah, itu disebutkan apabila harta rampasan perang hanya berputar di kalangan orang-orang tertentu. Artinya kalau sekarang itu ya fight itu kan harta yang diperoleh dalam peperangan tanpa perlawanan. Perang moro-moro wong tinggal. Nah, itu fight itu. Nah, Indonesia ini kan negara apa? Kalau dalam pembahasan fikih, Indonesia itu adalah tanahnya itu tanah usriyah. Tanah usriyah itu tanah yang diperoleh dengan cara damai. Penduduknya sudah memeluk Islam tanpa ada peperangan. Itu Indonesia. Makanya Indonesia itu kalau dalam fikih namanya tanah usriyah. Tanah usriyah itu apa haknya? Dia tidak boleh ada pajak. Itu kalau dalam Islam. Nah, saat ini Indonesia niku yang pasti itu 2. Siji bayar pajak itu pasti. Jenengan kabeh mesti bayar pajak. Pasti. Bayaran dipotong pajak. Tuku motor bayar pajak maneh. Terus ndeleh motor bayar pajak. Terus nguripi STNK bayar pajak. Ate numpai tuku SIM bayar pajak. Duit entek bayar pajak. Tuku sego, tuku ngombe. Wis mlebu ning Alfamart pajak kabeh. Semuanya pajak itu pasti. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam hadis beliau, la yadkhulal jannata sahibul maksi. Tidak bisa masuk surga orang yang pekerjaannya narik pajak. Ginun sewu, itu ku sanes kula lho sing ngomong, kok aku mbok tangkep. Mbok laporne polisi. Ya aku uripku ya teko pajak kok aku ya. Dibayar teko pajak. Tapi kan saya pegawai, bukan pegawai pajak. Jadi itu tanah usriyah. Tanah usriyah itu haknya hanya diambil zakat 1/10 atau 10% dari pertanian. Itu pun pertanian pada tanaman-tanaman tertentu. Tidak ada yang lain. Jadi kalau jenengan punya tani, kayak Ustaz Fatur ini, wah lemah woboh pirang-pirang hektar. Terus mari ngono, amin ngoten lho Ustaz. Amin. Lemah pirang-pirang hektar ditanami, gek nanam ini pakai air hujan. Lah itu kena 10%. Itu pun tanaman tertentu. Lek nandur pari boten. Lho enak toh. Kuwi tanah usriyah. Tapi lek tanduri kurma, tanduri anggur, tanduri zawawut, tanduri gandum dan sebagainya, kismis, itu maka dia kena pajak. Kena pajak. Kena zakat sebesar 10% kalau kena hujan. Tapi kalau menggunakan alat di diesel, digawekno saluran banyu, maka kenanya cuma 5%. Loh, itu tanah usriyah. Lah sekarang kita ndak. Banyu kon golek dhewe diesel. Mari ngono tuku pupuke yo angel, gawe bibit dhewe ditangkep. Gawe bibit dhewe lho ditangkep ora leh. Kudu tuku bibit, ada undang-undangnya. Ya itu karena kita sendiri yang milih salamu dhewe.
Yang kedua tanah apa? Khorojiyah. Nah itulah tanah yang harus bayar namanya jizyah. Khoroj namanya. Nah itu bayarnya berapa besarnya? Ya tergantung kesuburan tanahnya, tergantung letaknya, jauh dekat dengan jalan raya. Semakin jauh dengan jalan raya, semakin kecil bayarnya. Nah itu kalau panjenengan pengen tahu lengkap, monggo diwaos teng buku fikih. Dados mboten kur bahas tentang wudu, sholat. Padahal kita itu setiap hari banyak membahas tentang itu. Nah, itu tanah usriyah dan tanah khorojiyah. Nah itu kalau fai itu tadi hanya beredar pada orang-orang kaya. Lah saat ini seperti yang sampaikan tadi itu hak apa tadi itu? Ngelola hutan, ngelola perkebunan sawit, ngelola itu hanya diberikan pada orang-orang itu aja. Sehingga 1% orang kaya itu menguasai kekuasaan Indonesia. Yang mayoritas 90%. Akhirnya jadinya begitu. Kemudian yang kedua, amanah dijadikan sebagai sumber keuntungan. Ya partai-partai mau kae ngibarno gendero. Nyumbang tapi ngibarno gendero. Ate salaman ngenteni kamera. Ya. Jadi seperti itu. Zakat dianggap sebagai beban. Banyak orang yang enggak mau bayar zakat, delik-delik malah. Padahal zakat itu kan bukan hanya zakat fitrah saja. Ada zakat emas, ada zakat temuan, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan dan sebagainya. Suami tunduk patuh membabi budak pada istrinya dalam hal kemaksiatan. Nah ini termasuk suami-suami takut istri, SST. Ya, terus anak durhaka kepada ibunya. Wong tuane dikongkoni. Sekarang banyak nggih. Bocah sekolah bolak-balik ngongkon bapak ibuke ngeterno. Telepon, "Mah, jemput." "Pak, jemput." Nah, itu sekarang udah kayak begitu. Seorang bersikap baik kepada temannya, namun pada bapaknya aduh. Ya, banyak yang begitu. Suara-suara keras, kegaduhan, pertengkaran merajalela dalam masjid. Teng masjid saat ini kan mboten karo-karoan to. Napa mlih jenengan lek ningali lari SMA salat. Allahu Akbar. Sing diwaca dudu Fatihah tapi jagongan. Mau ML itu kon di Mobile Legend. Wah aku teko ngene mati. Kula niki gene ngimami lari SMP. Allahu Akbar. Ya wis jagongan ngono, malah ana sing dijejek raine suwek. Coba. Pun mboten karuan sakniki. Teng Masjidil Haram nggawa kamera. Foto. Pemimpin satu kaum adalah orang yang paling rendah akhlaknya di antara mereka. Nah, ini tadi yang digambarkan Ustaz Hawi tadi. Seorang dihormati hanya karena orang takut akan kejahatannya. Nggih napa mboten sakniki? Padha wedi karo napa niku sing preman-preman ditempel-tempel niku. Minuman keras sudah muncul para penyanyi wanita dan alat musik yang melalaikan, tidak menutup aurat. Generasi umat ini melaknat atau mencela generasi awalnya. Sesama teman nyeluk bapake dilokno. Ya. Sekarang seperti itu. Nah, maka itu kalau sudah, maka pada saat itu tunggulah datangnya angin merah, amblesnya bumi atau perubahan rupa yang tadi saya sebutkan itu. Nah, ini kita harus punya keyakinan bahwa semuanya tadi ini akan bisa menyebabkan terjadinya nazilatun tadi, bencana yang besar. Gitu. Makanya kita harus menghindari sebagai seorang muslim. Kita didik anak-anak kita dengan adab supaya mereka tidak gampang ya ngongkon wong tuwa saenake dhewe. Gitu. Sekarang itu sudah luar biasa. Baik, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sekalipun hadis ini itu ada yang mengatakan lemah, tetapi didukung oleh hadis-hadis sahih yang lain. Untuk hadis ini mungkin lemah, tapi hadis-hadis lain yang mendukung dipecah-pecah tidak utuh seperti ini itu banyak.
Sehingga kalau dalam ilmu hadis dikatakan dia sahih atau hasan minimal, atau sahih li ghairihi, sahih karena hadis yang lain. Baik, next. Ini niki pinjol karo nonjol. Jika zina dan riba sudah merajalela. Jika zina dan riba telah tampak merajalela di suatu kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan azab atas diri mereka sendiri. Ya, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Ya, apabila telah nampak terang benderang zina, kula niki kadang lek dalu niku sering mlaku-mlaku. Kadang jalan di rumah sakit Sudono, di belakangnya itu. Kalau nggak gitu kadang ke terminal. Kalau nggak gitu ke Jalan Cokro. Niku masya Allah lek dalu Pak, tiang tumpak-tumpakan lanang wedok ini ndure mobil niku kathah. Numpak duduk numpak ning jero mobil, tapi ning dhuwure mobil. Astagfirullahaladzim, niku wong wedok siji dikeroyok loro. Niku dalu, kula sering medal teng jalan rumah sakit niku nggih ngoten, lare mabuk, wedok lanang ambruk bareng. Nggih lek klambine genah mah mboten napa-napa, ora genah. Klambi suwek separo digawe. Nah, seperti itu kondisinya, nampak jelas itu. Itu yang di jalan, lah sing ning njero hotel. Ning sarangan. Nah, kula teng sarangan niku wonten pelatihan nggih wonten. Mas, mboten mampir njajal. Duh ning kene diceluk Pak Yai Ustaz, ning kono celuk Mas. Mampir nom maneh. Malah gak enak nah. Wah, bahaya. Itu jadi seperti itu kita kondisinya saat ini. Makanya kalau udah seperti itu kita itu repot punya anak mau menikahkan itu, duh, Jojo iki calon bojone wis tau digawe. Utawa nek lanang Jojo iki yo wis tau gawe. Enggak bisa kita. Belum lagi penyakit, ya toh? Penyakit yang dimunculkan karena perbuatan zina maupun riba ini. Kalau riba itu penyakitnya penyakit mental, edian, bunuh diri, stres, pinjol itu kan luar biasa itu. Kemarin ada orang dinas itu ya gitu, nggak mampu untuk membayar, ngedol omahe wis didol sik pancet ora iso, akhirnya apa kendat. Nah gitu lah wis kendat beres. Mboten anake karo bojone sing mesane. Itu belum lagi di akhirat nanti. Baik, next lanjut. Nah sekarang bagaimana kita bisa menentukan musibah itu apakah sebagai ujian atau sebagai azab bagi orang mukmin? Ya, bagi kita itu loh, seperti kasusnya Sumatera itu apakah azab atau ujian bagi kita? Nah untuk tahu itu apakah azab atau ujian, itu kita harus melihat track record orang yang mengalaminya. Kalau dia itu orang mukmin yang soleh, orang mukmin yang baik, maka musibah yang menimpanya itu adalah ujian. Ujian, bukan azab. Tapi kalau orangnya itu sebelumnya itu tidak soleh, senengane pinjol, zina, LGBT. Kalau katanya Ustadz siapa itu? Abdul Somad itu pecinta lubang tai. PLT. Itu. Lah itu kalau seperti itu, kayak pemimpin tadi sing mikul beras dhewe, syukur sakmono tok dikoni mbok sekalian bawa truk kan bisa tuh dia sebenarnya nyapo mikul. Nah itu maka kalau seperti itu berarti ini azab. Jadi tinggal lihat track record orangnya itu. Dalilnya dari mana? Itu. Dalilnya dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Itu. Walana baluwannakum bisain minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarati wa basyiris sabirin. Nah itu. Dan benar-benar
kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang berupa apa? Rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, artinya mati, dan kekurangan buah-buahan. Kemudian di situ diselanjutkan wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, itu berarti apa? Ujian tadi itu berupa musibah tadi itu berarti berupa ujian untuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang baik, orang-orang yang mukmin tadi itu. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami itu adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Dua anak nakal, ya berarti musibah. Kiai saya itu luar biasa, mondok 32 tahun, pinter. Gak disenengi konco kiai-kiai liyane, sebabnya pinter. Lah ana sing kleru langsung dibenerke. Mboten disenengi kali konco kiai liyane. Makane lek khotbah-khotbah jadwale diguwaki kabeh ora dipasang. Padahal pinter yai kula niku teng desa. Putrane niku meh kabeh nakal. Padahal ya wis dipondok nih. Ana sing tukang ngombe lengo gas. Moro ning toko njupuk lengo gas diombe. Coba ngombe lengo gas. Nggih, wonten sing nyolong meneng-meneng nyolong. Mboten sing tapi sabar. Yai kula niku sabar. Ya iki ujianku terus sing ngoten. Ujianku. Dados kanjeng ngoten niku. Sing dados namung setunggal, sing setri. Dados mbok nyai. Nah, jadi mengatakan seperti itu. Nah, kita pun juga begitu, sama gitu. Kalau ditimpa musibah ya baca istirja atau kita kembalikan semuanya itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa kita. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oke, lanjut. Nah, sementara ini disebutkan walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu. Nah, itu. Tetapi mereka mendustakan. Nah, orang yang mendustakan itulah fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka itu disebabkan karena perbuatan mereka. Nah, jadi inilah azab bagi siapa? Ya bagi orang yang mendustakan tadi itu. Diomongi riba ndak oleh pancet, diomongi zina ndak boleh malah tetap malah jadi maklare dan seterusnya. Nah, itu. Baik, lanjut. Nah, sekarang bagi kita cukupkah kita memperbaiki diri lalu membiarkan yang lain rusak, lalu masyarakat menjadi baik? Seru kok ngono wis gak apa-apa, sing penting aku dadi wong soleh. Krungu adzan wis budal ning masjid, liyane perkara rusak karepmu. Sing penting aku keluargaku ora. Ndak bisa begitu. Rasulullah SAW pernah bersabda, waqad su'ila an halaka wa fina as-solihun. Ditanya begitu pada para sahabat, wahai Rasulullah, apakah kita juga akan rusak, ya? Apakah kami akan binasa sedangkan kami masih bersama-sama dengan orang yang soleh? Gitu. Qol, maka beliau mengatakan na'am idza aksarul khobsi, apabila keburukan-keburukan atau kemaksiatan-kemaksiatan itu merajalela, maka Allah akan menimpakan musibah tadi itu tanpa pandang bulu. Sing ngerusak hutan Sumatera niku paling wong siji loro. Sing apik-apik kathah, wong sing ora duwe dosa ya akeh. Tapi begitu hujan deres yang sudah disampaikan ramalannya oleh BMKG, mboten direken wau, akhirnya apa? Bumi tidak bisa menampung airnya, tanah longsor,
tanaman-tanaman yang sudah dipotong ikut sinten sing tau adus kali. Lek seneng adus kali kados kula niki, kula mbiyen gaweane angon, sami sing jebune Ustaz Agung. Angon medhus gaene nyolong gedang ning pinggir kali, kan milik umum niku nggih. Sakniki kula ngerti ya, gak mikir disomel. Pamane mikir kula, sakniki mboten. Nah, ngetoki gedang. Lek banjir ngoten, wah, kotoran niku kathah. Lah iku banyu sakmono kae terus kayu-kayu debok macam-macam niku kena awak niku lara-lara. Lah napa meneh niku kayu glondongan gedhe-gedhe tekon dhuwur, kenaan omah, kenaan wong piye ate ngindar, ra iso. Nah itulah yang disebutkan di sini. Ketika kerusakan itu dibiarkan sekalipun hanya satu orang, maka semuanya akan kena musibah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan masyarakat itu seperti penumpang yang naik kapal. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Sementara yang di bawah itu sulit kalau mau ngambil air, dia harus naik mengganggu orang yang di tengah. Nun sewu permisi. Sementara yang di atas juga begitu, merasa terganggu. Seandainya orang yang di bawah itu bilangnya begini, wes timbangi aku ganggu wong dhuwur, aku ganggu wong tengah ngerepoti, tak bolongane sithik ae aku njupuk banyu. Kira-kira piye? Sing kerem sinten? Napa wong sing ningsor niku tok? Kabeh kerem. Itulah perumpamaan masyarakat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana orang yang naik perahu. Apabila ada satu orang saja yang melakukan kerusakan dan dibiarkan, maka musibah itu akan menimpa semua orang yang ada di situ tanpa pandang bulu apakah dia itu orang baik atau orang soleh atau orang yang rusak-rusak tadi itu. Makanya jangan merasa aman kalau lingkungan kita itu bukan lingkungan yang baik. Sama dengan sekarang ini. Kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang disebutkan dalam hadis tadi itu. Artis tidak punya kemampuan apa-apa diangkat jadi anggota DPR. Sing milih sapa yo awake dhewe. Pelawak diangkat jadi anggota DPR. Wong sing rah sekolah diangkat jadi gak usah terus aku ora ngomong loh ya. Akhirnya ya gimana? Gitu. Wong sing pinter akeh malah ra dadi. Nah, makanya disebutkan dalam Quran itu faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Tadi benar sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Hawi tadi. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Gitu. Nah, makanya supaya kita tidak termasuk orang yang zalim, yo jangan melu-melu. Mungkin itu dulu separuh. Sampai halaman berapa nih? Halamannya berapa? Oh, separuh. Ya pun alhamdulillah. Kapan-kapan disambung boleh. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas materi yang disampaikan Yai Abdul Razak. Ini menarik terkait tadi di hadis pertama yang disampaikan tadi, bagaimana kemaksiatan menghadirkan sebuah bencana. Nah itu saya teringat sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Jadi kalau 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada berita longsor juga di Nganjuk, mungkin masih ada yang ingat berita itu ya. Itu dekat sekali dengan desa saya, di bidang bukit saja. Itu 2 titik di mana kedua-duanya itu besar longsornya. Nah yang menarik itu adalah tadi terkait desa ini. Nah, di salah satu kampung yang habis itu ternyata itu juga ada tempat ini musikal malam. Jadi dari bukit seberang itu sampai terdengar setiap malam itu musik itu ada nyanyian seperti itu. Itu dalam satu kampung habis longsor. Jadi yang baik juga ikut terseret musibah itu longsor. Bahkan tempat musik itu juga habis
Yang selamat apa sih? Masjid. Satu-satunya masjid di situ selamat. Posisinya itu sedikit lagi itu hampir kena. Jadi tinggal emperannya saja, sebenarnya emperan sudah habis. Nah, itu ternyata di sini memberikan gambaran kita kalau di logika tidak nyambung, tapi Allah memberikan pelajaran kepada kita seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab ya. Monggo bagi para jemaah yang sudah hadir menerima materi dari Gus Hawi dan juga dari Yai, bila ada pertanyaan bisa disampaikan. Arti sudah menyiapkan mic untuk disampaikan kepada pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan, monggo dipersilakan. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo. Pak Agung sudah disiapkan mic-nya, ada? Monggo. Dibantu Pak Mahmud. Oh ya, monggo Mas Heri.